Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 19 Juni 2024 dalam pekan biasa ke-11 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Mengetahui, semoga Engkau berkenan memberikan kepada kami hati yang terbuka dan hanya tertuju kepada belas kasih dan kemurahan-Mu, agar kami dimampukan untuk melihat besarnya karya-Mu dalam hidup kami, dan agar kami semakin mampu melayani sesama karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja, bab 2, ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan 14. Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu, berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2. Sesudah itu, ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang.
Demikianlah sabda Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia, bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat
dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tersembunyi tapi tetap terlihat. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dengan mencermati relasi antar dua manusia yang saling mengasihi, menjadi mudah untuk melihat betapa keterbukaan antar pribadi itu bertambah dalam. Seperti halnya mengupas bawang, mulai dari kulit yang paling luar, berlapis-lapis ke dalam sampai kulit tipis di bagian paling dalam yang melekat paling kuat, tetapi tetap bisa dikupas. Pribadi yang tanpa topeng itu menjadi telanjang, tak ada lagi yang menutupi dan tidak ada lagi yang ditutupi. Ini semua hanya terjadi jika relasi itu berdasar pada kasih. Demikianlah halnya relasi intim dan personal antara manusia dengan Allah. Cintaku pada Tuhan Allah tidaklah diselubungi oleh apapun. Allahku melihat semua perbuatanku dimanapun. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relasi intim dan personal itu bisa terjadi? Seperti halnya pada kedua manusia itu, maka pertanyaan itu akan dijawab dengan merenungi beberapa pertanyaan ini. Apakah saudara dan saya menghendaki relasi sesaat atau selamanya? Lalu apakah saudara dan saya membuka hati untuk mengetahui kehendak-Nya? Apakah Anda memahami dan merasakan kasih-Nya dalam hidup Anda? Saya dan Anda perlu memahami dan merasakan betapa Dia telah dan senantiasa memberi kasih-Nya sepanjang hidup. Bahkan sebelum saya dan Anda lahir, dan akan tetap demikian terjadinya sampai waktu hidup diambil daripadaku nanti. Maka ibadah dan kehidupan keagamanku tidaklah bersandar pada hal yang kelihatan, tetapi kepada kemuliaan nama-Nya. Sebab mata Tuhan memandang dan tertuju kepada orang-orang yang setia. Biarlah namaku makin redup, tetapi nama-Nya saja yang harus tetap luhur. Ini berlaku untuk hal yang kecil seperti menemukan dan membuang paku di jalan,
ataupun berpolitik secara senyap demi terjadinya keadilan bangsa dan perdamaian dunia. Semua tindakan dan perilaku hidupku terjadi karena janjinya yang kekal, yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inspirasi kisah Elia dan Elisa membelah sungai Yordan di Perjanjian Lama telah membuka dan mengungkap relasi itu. Dan terjadi juga pada Anda dan saya yang percaya kepadanya. Roh Kudus sendirilah yang membawa dan menjaga kebenaran itu sampai kesudahannya kelak. Karena barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Yohanes bab 14 ayat 23. Marilah berdoa. Tuhan, kami mensyukuri kemurahan-Mu atas penyelenggaraanmu pada hidup kami. Segala hal boleh terjadi atas perlindungan dan kekuasaan-Mu. Jadikanlah kami manusia yang taat pada kehendak-Mu, agar terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Dimuliakanlah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.